2008. Saya dengan nama Rasdana Rahman. Saya Leonardo Silvanto. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas secara mendalam tentang balance scorecard. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memperkaya pengetahuan kalian dan memberikan sudut pandang baru tentang balance scorecard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih kesempatannya sudah hadir pada kesempatan ini. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sendiri Leonardo Silvanto. Poin pertama yang kami bahas itu pada kesempatan ini kami membahas tentang balance scorecard. Jadi balance scorecard itu menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi dari berbagai perspektif. Yang kedua, tujuan dari balance scorecard. Tujuannya memberikan pemahaman mendalam tentang balance scorecard, mulai dari konsep dasar hingga implementasi di perusahaan modern. Poin yang kami bahas pada kesempatan ini yang pertama itu konsep balance scorecard, terus sejarahnya. Yang kedua, perkembangan terkini, terus keunggulan mengenai balance scorecard, terus faktor implementasi dan contoh implementasinya. Baik, yang pertama itu terkait konsep balance scorecard. Balance scorecard itu adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk melacak kinerja organisasi terhadap tujuan strategis. Ada 4 perspektif terkait balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Kedua, pelanggan. Ketiga, proses internal. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Apa tujuannya dari konsep ini? Tujuannya itu mengimbangkan kinerja keuangan dan non keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja organisasi. Baik, yang kedua, sejarah balance scorecard. Perkembangan awal dari balance scorecard adalah dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David Norton pada awal 1990-an untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Publikasi utamanya itu pertama dipublikasikan di Harvard Business pada tahun 1992 yang memperkenalkan konsep balance scorecard ke publik. Terkait evolusinya, konsep ini telah berkembang dan diterapkan di berbagai industri untuk menyelaraskan tindakan operasional dengan visi dan strategis nasional. Yang ketiga itu terkait keunggulan balance scorecard itu sendiri. Yang pertama itu pandangan menyeluruh. Terkait pandangan menyeluruh ini memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang kinerja organisasi dengan menggabungkan indikator keuangan dan non keuangan. Terus penyelarasan strategi, membantu dalam menyelaraskan aktivitas operasional dengan tujuan strategis operasional. Ketiga, peningkatan kinerja, mendorong peningkatan kinerja melalui pemantauan dan pengukuran yang konsisten. Terus fokus pada pembelajaran. Di sini menekankan pentingnya pembelajaran dan pengembangan sebagai kunci keberhasilan jangka panjang. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya sedikit terkait pembahasan. Teman-teman mungkin ada yang masih bertanya. Saya, bagaimana balance scorecard digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan? Terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab saja pertanyaan itu. Bagaimana balance scorecard digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan? Sebelum kita kepada tentang pelanggan, kita harus ketahui dulu bahwa balance scorecard itu adalah alat strategis yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi melalui 4 perspektif utama. Yang pertama, keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan serta pertumbuhan. Terkait kepuasan pelanggan, jadi contohnya kita kerja, contohnya saja di lingkungan kampus ini, yang dimana pihak kampus memberikan pelayanan yang memadai seperti di ruangan mahasiswa. Di dalamnya ada AC begitu, terus fasilitas kampus, contohnya oleh komputer, supaya mahasiswa nyaman kalau
berada di dalam kelas. Sudah dipaham? Ya, sudah paham. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin ada yang bertanya terkait pembahasan balance scorecard ini tadi. Saya ingin bertanya, Baik, silakan. bagaimana cara mengimplementasikan balance scorecard di suatu organisasi? Jelaskan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi cara untuk mengimplementasikan balance scorecard di suatu organisasi itu ada beberapa cara. Yang pertama itu mengidentifikasi visi, misi, dan strategi organisasi. Kedua, menetapkan tujuan dan indikator kinerja utama atau key performance indicator untuk atau yang lebih kita kenal itu KPI untuk setiap perspektif. Yang ketiga itu mengkomunikasikan tujuan dan KPI kepada seluruh anggota organisasi. Bagaimana teman yang bertanya, sudah paham? Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Rasdena Rahman. A few moments later. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yang telah disampaikan tadi Leonardo Sirwanto. Dan sekarang saya akan masuk pada materi keunggulan balance scorecard. Yang pertama itu pandangan menyeluruh, memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang kinerja organisasi dengan menggabungkan indikator keuangan dan non-keuangan. Kedua, penyelarasan strategis, membantu dalam menyelaraskan aktivitas operasional dengan tujuan strategis organisasi. Ketiga, peningkatan kinerja, mendorong peningkatan kinerja melalui pemantauan dan pengukuran yang konsisten. Keempat, fokus pada pembelajaran, menekankan pentingnya pembelajaran dan pengembangan sebagai kunci keberhasilan jangka panjang. Kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu faktor yang memacu perusahaan mengimplementasikan balance scorecard. Ada 4 poin di sini. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk pengukuran kinerja yang lebih baik. Perusahaan membutuhkan alat yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang kinerja mereka. Kedua, peningkatan efisiensi operasional, yaitu balance scorecard membantu dalam mengidentifikasikan area yang memerlukan peningkatan dan efisiensi. Ketiga, penyelarasan strategis, yaitu menyelaraskan tujuan jangka panjang dan kegiatan sehari-hari perusahaan. Keempat, fokus pada pelanggan dan pembelajaran, yaitu meningkatkan fokus pada kepuasan pelanggan dan pembelajaran organisasi untuk adaptasi jangka panjang. Kita akan masuk contoh implementasi di perusahaan. Ada 4 di sini. Yang pertama, perusahaan teknologi. Beberapa perusahaan teknologi bisa menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerja dan mendorong inovasi. Kedua, industri manufaktur. Perusahaan manufaktur menggunakan balance scorecard untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Ketiga, sektor publik, yaitu banyak lembaga pemerintah yang menerapkan balance scorecard untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi. Keempat, perusahaan jasa. Perusahaan jasa menggunakan balance scorecard untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja layanan. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan. Modul 3. Baik, siapa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, saya Nurantia ingin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana perubahan teknologi mendorong implementasi balance score? Kemudian bagaimana perubahan teknologi dan digitalisasi mendorong perubahan untuk mengimplementasikan balance scorecard. Ada yang lain? Terima kasih. Saya mau bertanya, Ya, apa keunggulan utama dari balance scorecard dibandingkan dengan metode pengukuran kinerja tradisional? Oke, baik. Dan ada lagi?
dengan pertanyaan. Pertanyaannya, apa saja 4 perspektif utama dalam balance scorecard dan bagaimana setiap perspektif tersebut berkontribusi pada kinerja organisasi secara keseluruhan? Oke, baik. Tadi ada 3 pertanyaan. Saya akan mulai menjawab dari pertanyaan Antia. Bagaimana perubahan teknologi mendorong implementasi balance scorecard? Yaitu perubahan teknologi dan digitalisasi mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan balance scorecard karena teknologi baru memungkinkan pengumpulan dan analisis data kinerja yang lebih cepat dan lebih akurat. Sistem manajemen kinerja berbasis cloud dan alat analitik canggih memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja secara real time dan membuat keputusan lebih informatif. Teknologi ini juga mendukung integrasi data dari berbagai sumber sehingga memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kinerja organisasi. Kepada Tia, apakah diterima? Baik, saya terima. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan saudari Bila, yaitu apa keunggulan dari balance scorecard dibandingkan dengan metode pengukuran kinerja tradisional? Keunggulan dari balance scorecard dibandingkan dengan metode pengukuran kinerja tradisional adalah kemampuannya untuk memberikan pandangan yang seimbang dan komprehensif tentang kinerja organisasi. Balance scorecard tidak hanya fokus pada indikator keuangan, tetapi juga mencakup perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Ini membantu organisasi untuk memahami dan mengelola faktor-faktor keuangan yang berkontribusi terhadap kesuksesan jangka panjang. Baik, sisa 1 pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Arsa, yaitu 4 konsep utama dalam balance scorecard. Ada 4 perspektif utama dalam balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Kedua, perspektif pelanggan. Ketiga, perspektif proses internal. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pertama yaitu perspektif keuangan, financial perspektif, fokus pada hasil finansial yang diinginkan oleh pemegang usaha dan mencerminkan keberhasilan strategi dan yang diterapkan indikator umum melalui pendapatan, laba, ROI, dan nilai pemegang usaha. Kedua, perspektif pelanggan atau customer perspektif, yaitu mengukur seberapa baik organisasi melayani pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta harapan mereka. Mengukur seberapa baik organisasi melayani pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan waktu tanggapan. Ketiga, perspektif proses internal proses perspektif, yaitu mengidentifikasikan proses bisnis yang kritis untuk mencapai tujuan keuangan dan pelanggan. Indikator umum meliputi efisiensi operasional, kualitas produk, tingkat cacat, dan inovasi proses. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth perspektif, menilai kemampuan organisasi untuk berinovasi, meningkatkan diri, dan belajar untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Indikator umum meliputi kepuasan karyawan, retensi karyawan, pelatihan dan pengembangan, serta pemanfaatan. Baik, itu tadi 3 pertanyaan. Atau mungkin ada yang mau menambahkan pertanyaan lagi? Saya, Ya. pertanyaannya itu bagaimana teknologi mempengaruhi implementasi balance scorecard saat ini? Bagaimana teknologi mempengaruhi implementasi balance scorecard? Saya akan menjawab. Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang data analitik, big data, dan artificial intelligence atau AI, telah memberikan dampak signifikan pada implementasi balance scorecard. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data secara real time, analisis yang lebih mendalam, dan visualisasi kinerja yang lebih komprehensif. Sistem manajemen kinerja berbasis cloud juga memungkinkan perusahaan untuk memonitor dan mengelola kinerja secara lebih efisien dan terintegrasi, baik di tingkat lokal maupun global. Jadi pada materi kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu tentang balance scorecard.
kesimpulan di sini, pertama pemahaman yang komprehensif. Balance scorecard menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi. Penyerapan yang luas telah diterapkan di berbagai industri untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Ketiga, manfaat jangka panjang dengan fokus pada keseimbangan antara kinerja keuangan dan non keuangan. Balance scorecard membantu organisasi mencapai tujuan strategis mereka. Keempat, relevansi saat ini tetap relevan dalam konteks bisnis modern yang terus berkembang, didukung oleh teknologi dan integrasi dengan metode manajemen lainnya. Baiklah, itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bias. Baik, saya akan menutup materi kali ini. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. The end.